Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar kami yaitu booking penginapan online. Anggota kami dari Christian Brian, Hafiz Fadila, Muhammad Azario, dan saya sendiri Muhammad Ramadan. Kemudian next. Untuk latar belakangnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pengembangan aplikasi booking penginapan online yang lebih canggih dan user-friendly. Database penginapan online yang diperbarui secara real-time memberikan informasi terkini mengenai ketersediaan, harga, fasilitas, dan ulasan pengguna. Hal ini memudahkan pengguna untuk memilih opsi terbaik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Bagi penyedia layanan, aplikasi booking penginapan online menyediakan platform yang luas untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan visibilitas, dan meningkatkan pendapatan. Next. Ya, untuk perumusan masalahnya, ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana proses booking penginapan online dilakukan dan apa saja langkah-langkah yang harus. Yang kedua, bagaimana aplikasi booking penginapan online menggunakan database penginapan untuk memberikan informasi terkini, termasuk harga, fasilitas, dan ulasan pengguna kepada pengguna. Yang ketiga, bagaimana aplikasi booking penginapan online menggunakan database penginapan untuk memberikan informasi terkini, termasuk harga, fasilitas, dan ulasan pengguna kepada pengguna. Apa saja opsi pembayaran yang tersedia dalam booking penginapan online dan bagaimana keamanannya. Next. Untuk tujuan dan manfaatnya, pertama ada kemudahan dalam mengakses. Salah satu tujuan utama dari aplikasi booking online adalah memberikan kemudahan akses kepada pengguna untuk mencari, membandingkan, dan memesan berbagai layanan dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada memfasilitasi pencarian dan pembandingan. Database penginapan online bertujuan untuk memfasilitasi pencarian dan pembandingan penginapan dengan efisien. Melalui database yang terintegrasi, pengguna dapat dengan mudah memfilter, membandingkan, dan memilih penginapan berdasarkan preferensi dan kebutuhan merek. Yang ketiga ada ketersediaan informasi yang akurat. Tujuan utama dari penggunaan database dalam aplikasi booking penginapan online adalah menyediakan informasi penginapan yang akurat dan terkini kepada pengguna. Database ini memungkinkan pengguna untuk melihat ketersediaan, harga, fasilitas, dan ulasan pengguna secara lengkap dan terperbarui. Yang keempat ada efisiensi waktu. Dengan aplikasi booking online, pengguna dapat menghemat waktu yang berharga. Next. Oke, di sini ada 2 macam ya, dia itu ya di versi chain, next. Dan IAD versi matic. Dalam IAD ini memiliki 7 entitas, yaitu entitas pengguna, pemesanan, penginapan, lokasi, dan review. Masing-masing entitas tersebut memiliki relasi antara entitas, yaitu pengguna dan pemesanan memiliki relasi one to many, yang berarti setiap pengguna dapat memiliki beberapa pesanan. Tapi setiap pemesanan hanya terkait dengan satu pengguna. Kemudian pemesanan dan penginapan memiliki relasi one to many, yang berarti setiap penginapan dapat memiliki beberapa pesanan. Tapi setiap pemesanan terkait dengan satu penginapan. Setelah itu, penginapan dan lokasi memiliki relasi one to many, yang berarti setiap lokasi dapat memiliki beberapa penginapan, tapi setiap penginapan terletak di satu lokasi. Kemudian penginapan dan review memiliki relasi one to many juga, yang berarti setiap penginapan dapat memiliki banyak ulasan atau review, tapi setiap ulasan atau review terkait dengan satu penginapan. Setelah itu pemesanan dan pembayaran memiliki relasi one to many, yang berarti setiap pemesanan dapat memiliki satu pembayaran, tapi setiap pembayaran terkait dengan satu pemesanan. Dan yang terakhir itu ada pembayaran fee pembayaran memiliki relasi one to many, yang berarti setiap pembayaran dapat terkait dengan satu fee transaksi, tapi setiap fee transaksi terkait dengan satu pembayaran. Next. Selanjutnya model relasional. Model relasional terdiri dari tabel pengguna yang memiliki entitas ID pengguna sebagai primary key, nama pengguna, nomor telepon, dan alamat email. Lalu tabel fee transaksi yang memiliki entitas ID fee transaksi dan jumlah fee. Lalu tabel review yang terdiri dari entitas ID review, rating, komentar. Lalu tabel penginapan yang berisi entitas ID penginapan, nama penginapan, alamat email, ID review, dan ID lokasi. Lalu tabel pembayaran yang berisi entitas ID pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, ID fee transaksi. Lalu tabel pengguna dengan entitas ID pengguna, nama pengguna, nomor telepon, dan alamat email. Dan yang terakhir tabel pemesanan yang terdiri dari entitas ID pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, jenis kamar, harga, ID pengguna, ID penginapan, ID pembayaran, ID fee transaksi, ID review, dan ID lokasi. Next. Lalu di sini hasil akhir relasional model, IDV transaksi sebagai primary key memiliki hubungan relasional dengan IDV transaksi sebagai foreign key. ID pembayaran sebagai primary key memiliki hubungan relasional dengan ID pembayaran sebagai foreign key. Lalu ID pengguna sebagai primary key memiliki hubungan relasional dengan ID pengguna sebagai foreign key. Lalu ID pengguna memiliki hubungan relasional dengan ID penginapan sebagai foreign key. Lalu ID foreign review sebagai foreign key memiliki hubungan relasional dengan ID review. Lalu ID lokasi sebagai primary key memiliki hubungan relasional dengan ID lokasi sebagai foreign key. Next. Di sini dalam bentuk WNF, data akan ditampilkan tanpa harus mengikuti format tertentu. Dalam bentuk ini, atribut masih saling bergantungan dan masih dapat digabungkan dan terdapat kemungkinan adanya duplikasi data. Dan kemudian di tahap 1NF, penting untuk memastikan bahwa setiap baris dalam tabel hanya memiliki nilai tunggal. Jika ada data yang masih bersifat multi-value atau terdapat duplikasi, maka dipisahkan menjadi entitas tersendiri atau dihapus jika diperlukan. Next. Dalam bentuk normal 2NF, secara seperti harus dipilih terlebih dahulu. Jika terdapat ketergantungan fungsional parsial, maka harus dipisahkan dan dimasukkan ke dalam tabel terpisah, seperti gambar yang tampil di layar. Next.
Dalam bentuk normal ketiga atau 3NF, secara 2NF harus terpenuhi dan tidak ada lagi atribut non-primary key yang bergantung pada atribut non-primary key lainnya seperti gambar yang telah ditampilkan. Next. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagian DDL dan DML. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian DDL dan DML. Di sini kita akan membuat database booking penginapan online. Namakan booking penginapan. Kemudian setelah database sudah dibuat, kita akan melakukan create table. Di sini saya sudah membuat dan tinggal untuk mengcopy pastekan di MySQL sini, phpMyAdmin. Dan di sini tabel pengguna, review, lokasi, fee transaksi, pembayaran, penginapan, dan pemesanan sudah ada. Dapat kita cek di struktur. Untuk tabel sudah muncul. Kemudian kita akan melakukan insert data atau data manipulation language (DML). Di sini saya juga sudah menyiapkan datanya. Kemudian kita bisa langsung saja go. Di sini data-data sudah terinput. Bisa kita lihat di tabel fee transaksi, di mana ini value-nya sudah muncul. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Lokasi, pembayaran, pemesanan, pengguna, penginapan, dan review. Semuanya sudah ada datanya atau value-nya. Kemudian kita akan melakukan operasi apa ya dulu? Kita akan melakukan operasi select. Kita akan menampilkan tabel pengguna dengan menggunakan query select bintang from pengguna. Ini tujuannya untuk menampilkan tabel pengguna. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian saya lanjut buat operasi select menggunakan operator logika dan operator perbandingan. Nah, di sini select from pemesanan dengan kondisi jenis kamar itu deluxe dan harganya lebih dari sama dengan 4 juta. Kita go. Nah, di sini harga akan muncul dengan harga di atas 4 juta. Jadi 4 jutanya termasuk ya, karena lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjut. Operasi select menggunakan operator logika dan operator himpunan. Bisa copy, kita ke SQL, lalu kita pastekan di sini select bintang from pengguna di tabel pengguna dengan kondisi nama pengguna, yaitu dalamnya ada Arkan, Rahasia, dan Akbar, dan ID penggunanya tidak sama dengan 1219. Jadi yang tidak akan muncul itu 1219. Nah, dapat kita lihat yang muncul Arkan, Rahasia, Akbar dengan ID pengguna yang bukan 1219, ini yang lainnya. Oke, kita dapat lanjutkan dengan operasi sort dan group by. Di sini kita akan mengkopinya lagi dan ke SQL, lalu kita pas apa ya ini? Refresh dulu. Oke, sudah tadi sedikit error, maaf. Sekarang select bintang from tabel pembayaran dengan order by jumlah pembayaran ascending. Kita akan mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar jumlah pembayarannya. Oke, selanjutnya kita dapat ke printed fact yang operasi group by. Di sini kita akan menampilkan kolom tertentu ya. Kita bisa lihat yang keluar ada metode pembayaran dan jumlah pembayaran. Kita menampilkan count atau jumlah transaksi, di mana kartu debit jumlahnya ada 2 kali, kartu kredit 3 kali, dan transfer bank 5 kali. Kemudian kita ke operasi join. Join itu fungsinya kita bisa menjadikan 2 tabel menjadi 1 atau kolom tertentunya saja. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke operasi subquery. Oke, di sini muncul harga sekian, jenis kamar, tanggal check-in, dan lain-lain. Ini query-nya. Kemudian kita dapat lanjut ke operasi start procedure. Kita coba. Nah, di Elementor, create procedure, get penginapan by jenis. Ini merupakan agar kita mempermudah kita untuk mencari penginapan dengan melihat jenisnya saja. Kita go. Nah, sudah bisa. Kemudian kita lihat apakah sudah muncul. Nah, di sini prosedurnya sudah muncul, dapat kita lihat. Kemudian kita bisa mencobanya dengan cara call di SQL-nya tentunya. Kita call ya, all get penginapan deluxe. Oke, ini kita bertujuan untuk memanggil kamar yang jenisnya deluxe saja. Dan ini akan muncul yang deluxe saja di mana saja, di Hotel Santika dan hotel lainnya. Kemudian kita menggunakan operasi trigger. Trigger ini bertujuan sebagai fungsi. Di sini kami membuat fungsi untuk menambahkan admin fee
di trigger ini. Dengan setiap inputan baru akan ditambahkan 20.000 sebagai biaya admin. Oke, kita go. Nah, kita bisa cek fungsinya apakah sudah ada. Oke, add admin fee trigger ini sudah masuk. Jadi kita bisa menginsert data. Contohnya kita mencoba ini ya. Kita akan menginsert data, insert ke tabel pembayaran yang value-nya ada ID pembayaran, metode pembayaran, dan lain-lain. Ini sebesar 50.000 ya. Jadi dengan trigger tadi akan ditambahkan fee sebanyak 20.000. Jadi 50.000 ini jika kita melihat tabel nanti hasilnya akan menjadi 70.000 karena sudah ada function trigger yang akan menambahkan admin fee tadi. Kita coba ya, 50.000. Oke, kita lihat di tabel apa ya tadi? Pembayaran, di tabel pembayaran. Nah, ini 70.000. Nah, secara keseluruhan pengelolaan database yang efektif dalam aplikasi booking online penginapan ini memainkan peran yang krusial dengan menyimpan dan mengelola informasi pengguna, pemesanan penginapan, informasi penginapan, ulasan pengguna, dan data terkait lainnya dengan baik. Aplikasi ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, informasi yang akurat, dan tersedia secara real-time. Juga pilihan penginapan yang relevan dapat diberikan kepada pengguna integritas dan keamanan data pengguna yang dijaga, sehingga memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam melakukan pemesanan penginapan secara online. Sekian dan terima kasih atas penjelasan booking penginapan online. Mohon maaf bila ada kekurangan.